Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat satu unit HP Oppo ya, yang mana backdoornya itu udah retak seperti ini, back glassnya. Terus dan di bagian layarnya juga amazing guys, layarnya pecah ya. Nah ini untuk penampakan layarnya retak, namun ya untungnya di sini LCD dan sentuhan masih normal. Nah ini kita cek di tentang ponsel. Untuk tipenya sendiri ini handphonenya Oppo Reno 2, yang mana perlu teman-teman ketahui untuk Oppo Reno 2 ini layarnya AMOLED. Yang kedua itu fingerprintnya berada di layar guys. Jadi kita tes dulu ya untuk fingerprintnya apakah fungsi atau tidak. Ternyata fingerprint masih fungsi guys. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD-nya saja tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Handphonenya kita matikan dulu, selanjutnya kita buka, kita hangatkan area backdoornya. Karena di bagian backdoornya itu dirapatkan menggunakan double tip atau lem ya. Jadi kita hangatkan dulu, setelah kita rasa cukup hangat baru kita buka untuk backdoornya menggunakan bantuan dua media. Yang pertama itu kalengan tipis dan yang kedua itu ada mika tipis guys. Untuk tahap awal di sini saya set menggunakan kalengan tipis dulu ya untuk mencari celah. Nah mengingat di sini untuk di bagian belakang ini udah pecah parah ya, jadi ekstra hati-hati, takutnya nanti terkelupas lapisan backdoornya guys. Karena kalau terkelupas lapisan backdoornya nanti malah jelek ya. Karena untuk pemiliknya sendiri di sini itu hanya menginginkan untuk ganti kaca LCD-nya saja atau glass atau kaca touchscreen-nya saja guys ya, tanpa melakukan penggantian back glass atau backdoornya. Jadi kita hati-hati saja untuk pembukaan backdoornya, jangan sampai cacat ya untuk di bagian backdoornya. Karena yang seperti ini dirawankan itu lapisan backdoornya itu terangkat guys, karena pecahnya ini udah lumayan parah ya. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini agak nyangkut guys ya untuk di bagian belakangnya ini. Nah ini lapisannya ini yang sering terkelupas guys, jadi ya ekstra hati-hati saja ya. Nah ini sedikit lagi namun ya nyangkut guys. Oke ini hati-hati saja ya, kita lepaskan sedikit demi sedikit sampai terlepas semuanya guys ya. Nah ini kita putuskan untuk jenis double tip ya, karena ini mengingat masih original jadi direkatkan menggunakan double tip. Nah ini untuk bagian lapisannya itu yang sering terkelupas, kita pinggirkan dulu ya untuk di bagian backdoornya. Lanjut kita buka untuk area penutup mesin PCB atasnya guys. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Nah ini penampakannya, terus kita lepaskan untuk fleksibel baterainya guys. Nah ini fleksibel baterai kita lepaskan dan kita amankan dulu untuk kameranya. Sering saya sampaikan ya, amankan kamera, yang dikhawatirkan nanti ketika pengerjaan, yang dikhawatirkan ya takut kameranya terkena debu ya ataupun terkena lem. Jadi kita amankan dulu. Selanjutnya ini ada fleksibel mainboard, kita lepaskan, dan fleksibel konektor casnya. Selanjutnya kita lepaskan untuk baterainya, tinggal kita tarik saja seperti ini. Nah ini udah terlepas untuk baterainya guys. Kita buat jalur dulu ya untuk di bagian fleksibel LCD nya. Ini kita pinggirkan dulu untuk plastik double tip di area penahan baterainya. Selanjutnya kita lepaskan untuk fleksibel LCD nya guys, dan di sini masih original ya. Nah ini untuk pengaman di fleksibelnya juga masih ada, kita lepaskan dulu ya. Oke selanjutnya kita hangatkan di bagian LCD-nya. Di sini saya gunakan bantuan headgun, bisa juga menggunakan blower ataupun ditempelkan di atas mesin separator juga boleh ya, tinggal teman-teman kondisikan saja. Selanjutnya setelah kita rasa cukup hangat baru kita lakukan pembukaan LCD dari frame menggunakan dua media lagi. Di sini saya gunakan mika tipis dan kalengan tipis. Untuk tahap awal saya gunakan kalengan tipis untuk menyeset area pinggir-pinggiran LCD-nya guys ya. Karena untuk pinggirannya ini lemnya lumayan kuat, jadi kita gunakan kalengan tipis seperti ini. Kita buat celah dulu ya. Kita putuskan semua lem-lem di area pinggirannya ya, ekstra hati-hati guys ya, karena sering saya sampaikan kebanyakan teknisi yang melakukan penggantian glass atau kaca LCD itu hampir 50% itu gagalnya ketika membuka LCD dari frame. Jadi untuk membuka LCD dari frame ini ekstra hati-hati guys ya. Nah ini kita putuskan untuk lem-lem pinggirnya, dan di bagian bawah juga masih nyangkut, kita sedikit seset dan berhasil. Oke ini udah berhasil kita lepaskan untuk LCD-nya dari frame. Namun jangan senang dulu guys ya, kita tes lagi nih LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Kita pasangkan kembali untuk baterainya dan kita tes guys. Ini fleksibel kita pasangkan dulu ya. Oke kita tes dulu, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Dan berhasil guys, masuk ke menu. Kita tes untuk sentuhan masih oke, dan kita cek tentang ponsel juga, handphonenya masih sama ya, Oppo Reno 2.
Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi untuk proses pengerjaannya guys. Ini baterai dan fleksibelnya kita lepaskan kembali. Ini kita lepaskan baterai dan LCD-nya. Untuk frame kita pinggirkan terlebih dahulu ya. Kita fokus ke area LCD. Oke guys, untuk di bagian layar ini pecah, kita tutupin dulu menggunakan lakban bening seperti ini. Sehingga ya setidaknya memudahkan mesin separator agar bisa menyedot sempurna, sekaligus juga mencegah pecahan kacanya agar tidak berhamburan guys ya. Ini kita tutupin menggunakan lakban bening. Lanjut kita rapikan untuk lakbannya. Setelah rapi jangan lupa kita tutupin di bagian sensor fingerprint dan sensor atas. Jadi di bagian atas itu ada sensor juga, kita tutupin guys ya, takut terkena lem. Lanjut kita bawa ke meja separator. Oke guys, kita udah berada di depan mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator seperti ini. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya. Di sini saya gunakan settingan panas 75 sampai dengan 85. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan separator teman-teman yang miliki ya. Oke, balik lagi guys. Ini kurang lebih udah berada di panas 80-an dan kita akan melakukan pemisahan. Di sini saya gunakan bantuan kawat mekanik berukuran 0,03 khusus LCD yang berpanel OLED ya. Jadi ini kawat yang saya rekomendasikan, apalagi kalau LCD yang berpanel AMOLED, OLED atau Super AMOLED. Ya, mengingat kawat ini tipis ya, jadi memang rawan putus, namun setidaknya mencegah atau meminimalisir terkena lapisan polarit ketika proses penyesetan. Nah, untuk penyesetannya sendiri kita ekstra hati-hati, dan sering saya sampaikan untuk penyesetannya itu ditekan ke bawah ya, sedikit ditekan ke bawah. Terus untuk penarikannya santai-santai saja, jangan terlalu dipaksakan guys. Nah, ini kita seset secara perlahan sampai betul-betul terputus. Oke, kita ulangin lagi, jangan kita paksa angkat ya kalau belum terputus semuanya. Dan berhasil guys, mantap. Oke, ini penampakan dari LCD dan kacanya setelah kita pisahkan. Lanjut kita bersihkan bekas-bekas lem yang masih tersisa di LCD-nya guys. Ini kita bersihkan dulu ya. Dan untuk di LCD yang berpanel AMOLED ini lemnya agak sedikit bandel guys ya, agak sedikit sulit dibersihkan. Ya tinggal teman-teman hati-hati saja ya membersihkannya. Dan di sini untuk pembersihan lem OK yang lama, di sini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya, bisa juga gunakan pinset atau pelintir menggunakan jari juga boleh guys ya. Nah, ini kita bersihkan secara keseluruhan. Untuk bekas-bekas lem OK yang lama kita bersihkan guys ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita bersihkan lagi secara keseluruhan. Kita gunakan bantuan minyak kayu putih dan tisu seperti ini. Nah, mengingat ini untuk lem OK-nya itu keras ya, lumayan keras, jadi agak sulit membersihkan. Untuk pembersihannya sendiri di sini saya gunakan bantuan minyak kayu putih dibantu dengan mika tipis seperti ini guys ya. Nah, ini kalau plastik mikanya kita seset seperti ini, kita bersihkan untuk bekas-bekas lem yang lama sampai betul-betul bersih. Setelah bersih seperti ini, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, kita udah berada di meja eksekusi. Kita tes dulu ya LCD-nya, karena tadi udah berhasil kita pisahkan, belum kita tes. Lanjut kita tes dulu ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Ini baterai kembali kita pasangkan dan sama-sama kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke guys, berhasil masuk ke menu ya. Kita cek sama-sama, sentuhan alhamdulillah masih normal. Dan di tentang ponsel, handphonenya masih sama ya, Oppo Reno 2. Mantap guys, LCD nggak ada cacat ya. Ini penampakan dari kaca yang lama dan LCD-nya setelah kita pisahkan. Amazing guys ya, retaknya udah lumayan parah. Oke, mantap. Lanjut, tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi ya untuk proses pengerjaannya. Kembali kita lepaskan untuk baterai dan LCD-nya. Ini untuk frame kita pinggirkan dulu, dan kaca gelas yang baru kita pinggirkan dulu guys ya. Ini saya kasih alas dulu guys ya, karena perlu teman-teman ketahui dulu nih ya, untuk di channel saya khususnya saya tidak menggunakan OK kering atau OK stiker, melainkan menggunakan lem OK cair. Jadi untuk step by stepnya bisa teman-teman ikuti nanti ya. Sebelum kita tambahkan lem OK cair, kita bersihkan dulu di bagian LCD-nya. Bekas-bekas lem OK yang lama ataupun ada debu-debu yang menempel kita bersihkan dulu. Nah, ini setelah bersih kita bersihkan lagi menggunakan kain serat ya, tanpa bulu. Seperti ini kita bersihkan, jangan sampai ada bekas lem ataupun debu ya. Kita bersihkan, kita pastikan nggak ada debu guys ya. Setelah betul-betul bersih, baru kita tambahkan lem OK cair. Kita ratakan di bagian LCD secukupnya saja ya, jangan sampai terlalu berlebihan, juga jangan sampai kekurangan. Lanjut kita tempelkan untuk kaca gelas yang baru, kita ratakan untuk lem OK cairnya. Untuk meratakan lem OK cair simple, tinggal diurut-urut seperti ini.
tinggal kita dorong sedikit demi sedikit ya. Hati-hati penekanan jangan terlalu kuat, takutnya nanti malah LCD-nya bisa pecah karena untuk LCD AMOLED ini tipis guys. Nah ini kita ratakan untuk lem OK cairnya, jangan sampai kecolongan gelembung ya. Jadi kalau ada gelembung kita dorong seperti ini, kita keluarkan. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, kita dorong. Kita cek lagi ada gelembung atau tidak. Kalau ada gelembung cepat didorong ya, karena kalau udah masuk ke dalam lampu ultraviolet otomatis gelembungnya nggak bisa hilang guys. Nah ini untuk bekas-bekas lem yang meluber ke pinggiran kita bersihkan dulu menggunakan tisu, kita elap dulu ya. Kita bersihkan, kita buat serapi mungkin guys ya. Selanjutnya kita ambilkan frame, dan di frame juga udah saya bersihkan ya. Setelah itu kita tambahkan tisu di atas framenya. Kita kasih bolongan untuk fleksibel LCD. Selanjutnya kita presisikan LCD dan kaca gelasnya di frame. Kenapa saya gunakan frame ya? Simple saja agar LCD dengan kaca gelasnya itu ketika udah kering lem OK-nya betul-betul presisi guys ketika dipasang nantinya ya. Dan fungsi tisu ini ya simple untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau lem OK-nya udah kering ya. Ini kita pasangkan baterai dan kita bungkus seperti ini. Lanjut tinggal kita press ya menggunakan karet. Nah untuk pengepresan sendiri di sini saya gunakan karet guys ya. Kita press menggunakan karet seperti ini sambil kita cek ada gelembung atau tidak, dan kita cek udah presisi atau belum. Untuk atas bawah pinggiran-pinggirannya kita cek ya. Nah seperti ini. Lanjut kita bersihkan untuk layarnya. Kita bersihkan ya. Ini saya tambah karet lagi di bagian tengah agar betul-betul ngepres ya guys ya, karena ini layarnya tipis guys ya untuk AMOLED ini. Nah seperti ini udah press. Lanjut kita bersihkan untuk di bagian layarnya menggunakan tisu guys ya, dibantu minyak kayu putih sedikit sambil kita cek ada gelembung atau tidak. Kalau udah betul-betul rapi lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, kita udah berada di depan box lampu UV. Kita masukkan LCD-nya ke dalam box lampu UV. Kita biarkan kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam sampai lem OK-nya itu betul-betul kering sempurna. Oke, balik lagi guys. Ini kurang lebih hampir 1 jam ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna untuk lem OK cairnya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi, dan inilah penampakannya guys. Mantap. Oke, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita lepaskan untuk karet pengepresnya guys ya. Kita lepaskan semua karet-karetannya. Nah ini kita lepaskan. Ini lem OK-nya udah kering guys ya. LCD dengan kaca gelas yang baru itu udah menyatu. Nah ini untuk di bagian framenya itu masih ada bekas-bekas lem belum saya bersihkan, nanti akan kita bersihkan dulu ya sebelum kita rakit kembali handphonenya. Kita lepaskan baterai dan LCD-nya. Nah ini fungsi tisu guys ya, memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame. Lanjut kita bersihkan bekas-bekas lem yang meluber ke pinggiran guys ya. Kita bersihkan. Di sini saya gunakan bantuan tisu dan sedikit thinner. Kita lap pinggir-pinggirannya jangan sampai ada bekas-bekas lem yang menumpuk guys ya. Kita bersihkan, dan di layar juga kita bersihkan agar enak dipandang guys ya, agar ketika kita lihat nanti bisa sama-sama simak untuk teman-teman hasilnya seperti apa ya. Ini mantap, nggak ada gelembung, dan di frame juga kita lap guys ya bekas-bekas lem OK-nya. Kita bersihkan. Nah ini setelah bersih, untuk di bagian belakang nanti kita bersihkan ya untuk bekas-bekas lem yang lama. Lanjut kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali untuk fleksibel LCD dan baterainya kita pasangkan. Sama-sama kita cek. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu sambil kita bersihkan ya untuk di bagian layarnya agar enak dipandang. Oke, ini udah berhasil masuk ke menu guys, dan sama-sama kita cek untuk sentuhan. Alhamdulillah masih oke. Dan tentang ponsel, handphonenya masih sama, Oppo Reno 2. Ini sedikit minta maaf guys ya, di daerah saya soalnya tepi jalan jadi ya berisik suara kendaraan. Harap maklum saja guys ya. Oke, kita lepaskan untuk baterai dan LCD-nya. Kembali kita bersihkan untuk di area frame. Nah ini frame udah kita bersihkan, dan di bagian belakang juga tadi udah saya bersihkan guys ya. Lanjut kita tambahkan double tip di bagian tengahnya, karena mengingat untuk layar AMOLED ini untuk Oppo Reno 2 di bagian bezel pinggirannya itu sedikit sekali celah untuk kita ngelem guys ya. Jadi untuk memperkuatnya lagi di bagian tengahnya itu saya tambahkan double tip ya. Jadi tergantung dari fashion teman-teman sendiri saja ya. Kalau saya untuk yang layar AMOLED, Super AMOLED itu biasa di tengahnya saya tambahkan double tip seperti ini guys. Dan kita tambahkan lem secukupnya saja di bagian pinggirannya, jangan terlalu meluber ya. Ini untuk double tipnya kita lepaskan dulu untuk kertas double tipnya, kertas pelindungnya guys ya, kita lepaskan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di bagian LCD-nya kita lepaskan untuk penutup di bagian fingerprintnya tadi, karena untuk di sensor fingerprint saya tutup tadi ya menggunakan lakban bening. Untuk di bagian sensor atas juga kita lepaskan guys ya.
Nah ini untuk kita tutupin tadi menggunakan lakban bening agar tidak terkena lem selama proses pengerjaan. Selanjutnya kita presisikan LCD-nya di frame. Nah ini udah presisi guys, kita cek atas bawah kiri kanannya, kita cek kalau udah presisi baru kita rapatkan kembali ya, kita bersihkan. Untuk bagian lem-lem pinggir yang meluber langsung kita lap menggunakan kain serat. Di sini dibantu dengan sedikit minyak kayu putih guys ya, kita bersihkan bekas-bekas lem yang meluber, kita lap. Selanjutnya ya handphone tinggal kita rakit. Untuk kamera kembali kita pasangkan, karena tadi kamera kita lepaskan guys ya, karena takut terkena lem ataupun debu selama proses pengerjaan. Selanjutnya ini untuk di bagian plastik double tip area penahan baterainya kita presisikan kembali, kita pasangkan kembali guys ya, kita rapikan. Nah untuk tahap selanjutnya ya tinggal handphone kita rakit. Dan untuk di bagian frame-nya tadi juga udah saya bersihkan bekas-bekas lem yang lama, udah kita rapikan guys ya. Ini fleksibelnya kita pasangkan semuanya. Selanjutnya kita pasangkan untuk area penutup mesin PCB atasnya guys. Dan selanjutnya tinggal kita pasangkan semua baut-bautannya guys. Oke, ini untuk pemasangan baut saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya kita beri lem untuk di bagian pinggir-pinggirannya. Kita tambahkan lem T7000 berwarna hitam. Ini kita ratakan, untuk lemnya tidak harus tebal guys ya, yang penting merata seperti ini. Kita ratakan biar untuk back glassnya atau backdoornya itu betul-betul rapat guys ya. Karena untuk backdoornya ini udah retak namun pemilik nggak mau ganti guys ya. Ya udah, jadi kita hanya ganti gelas saja. Ini kita rapikan untuk di bagian backdoornya tadi. Kita rapikan guys ya serapi mungkin. Nah ini kita tutupin tadi ya. Untuk di bagian pinggiran tadi saya tambahkan double tip. Selanjutnya kita presisikan backdoornya seperti ini. Setelah presisi lanjut kita press menggunakan karet. Nah ini saya press menggunakan karet ya untuk pengepresan LCD dan pengepresan backdoornya. Di sini saya gunakan bantuan karet gelang. Namun kalau teman-teman menggunakan alat penjepit khusus ya monggo silakan, nggak masalah ya. Namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet seperti ini guys. Ini kita press agar LCD-nya nanti betul-betul rapat ya. Kalau udah kering jadi betul-betul presisi, betul-betul rapat. Dan untuk backdoornya juga betul-betul rapat, jadi tidak ada jejak bekas bongkaran guys ya. Ini udah mantap, tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Mantap. Oke, balik lagi guys. Ini kurang lebih udah 1 jaman ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna untuk lemnya. Lanjut kita lepaskan untuk karet-karet pengepresnya guys. Kita lepaskan kembali untuk karet-karetannya dan lanjut kita bersihkan ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, kita hidupkan dulu handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim, nampil Oppo. Oke, sambil nunggu loadingannya selesai kita bersihkan dulu ya menggunakan minyak kayu putih dan dibantu kain serat ya tanpa bulu seperti ini. Kita bersihkan untuk di bagian backdoor dan di bagian pinggir-pinggirannya guys, pinggir-pinggiran LCD-nya ya. Jangan sampai ada bekas lem yang meluber. Buat serapi mungkin jangan sampai ada jejak ya. Ini saya lap lagi sampai betul-betul bersih biar teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Ini mantap, tidak ada gelembung dan di bagian pinggir-pinggirannya juga presisi ya, mantap, rapat. Selanjutnya kita tes untuk sentuhan masih oke. Kita cek di tentang ponsel, handphonenya masih sama, Oppo Reno 2. Dan inilah penampakan akhir dari Oppo Reno 2 setelah kita pisahkan untuk kaca yang retak dan kita pasangkan kaca gelas yang baru. Yang ini kita sama-sama tes. Ini yang ditakutin banyak user ya ketika ganti glass, yaitu kamera. Kita cek untuk kamera belakang hasilnya jernih. Dan kamera depan ini mengingat kameranya model pop up guys ya. Kita cek untuk kamera depan juga masih jernih guys ya. Ini mantap. Oke, dan tahap selanjutnya kita tes fingerprintnya guys. Kita cek fingerprintnya apakah masih fungsi atau tidak. Oke, amazing, mantap, masih fungsi guys ya. Oke, ini handphone udah selesai, tinggal kita serahkan ke pemilik. Dan sering saya sampaikan untuk teman-teman yang udah dukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum support, segera support dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Sekian tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.